Sebuah penelitian tentang 100 orang milioner membuktikan bahwa kunci kesuksesan mereka adalah kemampuan melihat hal-hal yang baik dalam diri orang lain. Para milioner ini adalah pembangun sesama, bukan pengkritik. Mereka memberdayakan dan memberi dukungan-dukungan positif kepada anggota tim untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah judul khotbah, jadilah pembangun sesama. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangunlah kamu. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun pribadi orang. Bagaimana caranya kita menjadi pembangun sesama? Fokuslah pada kelebihannya dan bukan pada kelemahannya. Saya ingin memberi suatu ilustrasi. Di satu kelas, seorang guru sedang memberi soal ulangan kepada murid-muridnya. Dia berpesan, dia membagikan sebuah kertas dengan soal ulangannya, dan dia berpesan, jangan dibuka, jangan dibalik, karena dia membagikan kertas itu terbalik, dalam posisi terbalik. Kemudian setelah semua menerima, disuruh membuka. Ternyata isinya soal ulangan itu adalah seperti ini. Secari kertas putih dengan titik hitam di tengah. Semua murid heran. Wah, artinya soal ini apa ya? Jawabannya apa ya? Semua murid fokus pada titik hitam ini. Oh, itu berarti kita harus fokus. Kita harus punya sasaran dalam hidup. Dan sebagainya, dan sebagainya. Setelah semua menjawab, yang fokusnya pada titik hitam ini, akhirnya gurunya berkata, hari ini ulangan ini tidak saya nilai. Tetapi ada suatu tujuan, pelajaran dalam kehidupan yang saya akan ajarkan pada kalian. Lihat, kalian tadi jawabnya fokusnya pada titik hitam di tengah. Padahal bidang putih sekeliling titik hitam ini sangat besar. Kenapa kalian tidak berfokus pada bidang putih yang besar? Kenapa berfokus pada titik di tengah ini? Inilah kecenderungan kita semuanya. Di dalam hidup ini banyak hal yang baik. Juga di dalam diri orang lain banyak hal yang baik. Tetapi sayangnya kita selalu berfokus pada satu atau dua hal yang jelek-jelek. Persoalan, masalah, dan perlakuan orang yang tidak baik, kekurangan orang lain. Nah, mulai sekarang belajarlah untuk fokus pada bidang putih. Artinya fokus pada hal-hal yang baik yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan fokuslah pada kelebihan manusia. Jangan fokus pada titik hitam yang kecil. Jangan fokus pada kekurangan orang lain, Bapak Ibu. Bagaimana caranya menjadi pembangun sesama? Tadi fokus pada kelebihannya. Kedua, hargailah kebaikan sekecil apapun yang orang itu lakukan. Itu anak kita, murid rohani kita di gereja, karyawan kita, pasangan hidup kita. Hargailah kebaikan sekecil apapun yang mereka lakukan. Yang ketiga, menjadi pembangun sesama, berilah kepercayaan dan kesempatan untuk berkembang. Bapak Ibu, kata-kata penghargaan, apresiasi, kata-kata dorongan itu adalah oksigen bagi jiwa. Dihargai adalah salah satu hal yang paling membangkitkan semangat. Beberapa pedoman dalam menghargai sesama, nomor 1, tulus. Jadi jangan gombal, ya.
Dan jangan ada motif-motif lain tersembunyi supaya mungkin orang itu supaya baik sama kita, supaya kasih utangan sama kita. Enggak, tapi dengan tulus, spesifik. Jangan umum. Kamu hebat, kamu top, kamu ciamik, kamu bagus, itu umum. Itu kurang berdampak kepada orang yang kita hargai. Dan di depan publik. Nah, contohnya seperti ini. Bila teman saudara melakukan yang baik, katakanlah bila Bapak Pendeta berkhotbah, Pak Pendeta, saya diberkati dengan khotbah Anda. Tadi ada poin yang Bapak bilang, ayat ini kemudian disertai kesaksian hidup Bapak, wah itu sangat menginspirasi saya. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara, itu namanya spesifik. Hal itu akan mendorong semangat gembala sidang saudara. Suami istri juga begitu. Bukan, wah papa bagus, bukan. Tapi papa sudah kerja keras. Saya dan anak-anak bangga. Bapak-bapak, pujilah istri di depan anak-anak juga, di depan orang lain. Mama ini sudah mengurus rumah tangga dengan baik. Ayo kita senangkan hati mama, ayo kita ngelencar bersama, mungkin seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita mengisi tangki emosional sesama supaya penuh dengan memberi dorongan semangat, maka sesama kita itu akan melakukan yang terbaik. Itu adalah new spirit yang lalu. Kapan kita harus menghargai sesama? Nomor satu, saat gagal, supaya dia tidak putus asa, tidak hilang harapan. Dua, saat berhasil. Saat berhasil pun perlu kita hargai. Supaya apa? Supaya orang itu terus termotivasi untuk mempertahankan prestasinya yang terbaik. Karena prestasi yang terbaik itu akan juga menguntungkan kita secara pribadi. Ketiga, kapan harus menghargai sesama? Saat tidak diharapkan, agar dia tahu Anda tulus. Yang terakhir, kapan harus menghargai sesama? Saat perbuatan mereka, perbuatan orang itu menggugah hati kita atau memberkati kita. Jangan diem, tapi dihargai, dikatakan, diungkapkan. Ketika dia salah, kita diem dan kita mengoreksinya dengan menghargai dulu, baru kita berikan koreksi, dan setelah itu kita tutup dengan keyakinan bahwa dia pasti bisa berubah. Itu namanya teori sandwich. Mari kita praktekkan bersama-sama. Coba pikirkan siapa yang sedang gagal, yang perlu dihargai dan diberi semangat. Siapa di sekeliling saudara yang sedang berhasil, sedang semangat. Nah, kita juga hargai. Perhatikan di gereja, di pelayanan, di dunia kerja saudara, di keluarga saudara. Anak Anda yang sedang berhasil dipuji, dihargai secara spesifik, ya. Dan siapa yang ingin Anda apresiasi secara khusus sebagai surprise saat dia tidak mengharapkan? Mungkin orang itu melakukan hal yang rutin di gereja, coba perhatikan. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang rutin, setia melakukan suatu pelayanan. Berilah surprise dengan menghargai dia. Wah, dia akan semangat luar biasa. Bapak, Ibu, siapa yang selama ini menjadi berkat bagi saudara? Ungkapkanlah penghargaan, ungkapkanlah terima kasih saudara, ungkapkanlah apresiasi saudara kepadanya. Jangan hanya ngomong terima kasih, itu kan sangat umum banget. Tapi berikan statement atau ungkapan yang secara khusus, secara spesifik, apa yang telah menggugah hati saudara, telah memberkati saudara, berikan tahu kepada dia. Beberapa cara dalam memberi penghargaan adalah langsung temui dan sampaikan apresiasi saudara. Melalui WA, melalui telepon, atau melalui media lainnya, ya, atau menulis apresiasi di kartu ucapan dengan tulisan saudara sendiri, itu lebih berdampak daripada beli kartu yang mahal, tulisannya bagus, puisi-puisi yang indah, tapi itu adalah bikinan dari perusahaan atau pabriknya. Jadi lebih spesial, lebih personal kalau kita sendiri yang menulis dengan tulus, dengan spesifik. Saudara-saudara, lain cara lagi adalah memberi sesuatu, ya, memberi suatu hadiah kecil
disertai ungkapan apresiasi. Tidak harus sesuatu yang mahal. Ya, atau saat ulang tahun, beri hadiah disertai kartu berisi ungkapan apresiasi. Praktekkanlah saling menghargai, fokus pada kelebihan, menghargai dia, memberi kesempatan dia untuk berkembang dan kepercayaan untuk dia berkembang. Praktekkanlah di keluarga, di dunia kerja, di pernikahan saudara, di gereja, di dunia pelayanan saudara. Praktekkan dan buktikan betapa setiap orang akan semakin semangat melayani Tuhan, semakin semangat menjadi murid yang berprestasi di sekolah, semakin semangat menjadi suami atau istri yang membanggakan dengan cara menjadi pembangun sesama. Mari kita jadi pembangun sesama kita, bukan pengkritik yang menjatuhkan semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Dia memampukan kita untuk menjadi pembangun sesama. Amin.